Ular ini lagi-lagi guys ya menyerang warga ini di kejadian setelah Lebaran, baru pulang dari sholat Idul Fitri. Ada seorang nenek yang dimakan ular ya. Dan sebulan terakhir ini kejadian lagi guys ya, di Sulawesi Selatan. Mari simak videonya berikut ini. Hai Toppers, warga Sulawesi kembali digemparkan dengan seekor ular piton sepanjang lebih dari 8 meter ditemukan telah menelan seorang pria tua secara utuh. Ini bukan yang pertama. Dalam beberapa bulan terakhir, kasus serangan ular piton terhadap manusia terus meningkat di Sulawesi. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Apakah ada perusakan hutan besar-besaran di wilayah sana? Atau ada hal lain yang menjadi penyebabnya? Dalam kurun waktu 6 bulan terakhir, media lokal dan nasional mencatat setidaknya 5 kasus serangan ular piton terhadap manusia yang terjadi di berbagai daerah di Sulawesi, mulai dari Luwu Utara, Kolaka Timur, Sidrap, hingga Mamuju. Kasus yang paling menyita perhatian publik adalah ketika seorang petani ditemukan sudah tidak bernyawa di dalam perut ular piton sepanjang 7 meter. Warga yang mencari korban curiga saat menemukan ular dengan perut membesar yang tak bergerak di semak-semak. Saat dibelah benar saja, tubuh sang petani berada di dalamnya. Fenomena ular piton memang bukan hal asing di Indonesia. Namun meningkatnya frekuensi serangan terhadap manusia dalam waktu singkat ini menjadi tanda tanya besar. Apalagi ular piton bukanlah hewan yang biasa memangsa manusia kecuali dalam kondisi tertentu. Lantas, kenapa kali ini begitu sering terjadi? Mengapa manusia menjadi target? Menurut pengamat satwa liar, ada perubahan signifikan di habitat alami ular piton di Sulawesi. Pembukaan hutan untuk kebun sawit, tambang, dan pemukiman membuat ular kehilangan tempat tinggal dan sumber makanan alami mereka seperti babi hutan, tikus-tikus, bahkan rusa. Ketika rantai makanan terganggu dan ruang jelajah mereka menyempit, ular-ular ini terdorong untuk mendekati area pemukiman warga. Di saat itulah manusia menjadi target karena merasa kelaparan. Menariknya, para peneliti juga mencatat bahwa ular piton di Sulawesi saat ini menunjukkan peningkatan ukuran yang tidak biasa. Jika dulu ular dengan panjang 4 hingga 5 meter sudah dianggap besar, kini banyak ditemukan yang mencapai 7 hingga 9 meter. Diduga kombinasi dari lingkungan yang rusak, suhu yang berubah, dan evolusi cepat membuat ular-ular ini tumbuh lebih cepat dan lebih agresif. Jika tidak ada langkah penanggulangan, bukan tidak mungkin serangan ular piton ini akan terus berlanjut, bahkan bertambah parah. Fenomena ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa saat alam terus diganggu, maka predator pun tak segan keluar dari persembunyian. Dan ketika hutan kehilangan penghuni aslinya, manusialah yang menjadi sasaran. Kenapa ular piton menyerang manusia? Karena manusia telah terlalu dalam masuk ke wilayah mereka. Nah Toppers, bagaimana menurut kalian tentang fenomena ular piton menyerang manusia di Sulawesi ini? Jangan lupa berikan komentar kalian di bawah ini ya.
Hai Toppers, jagat media sosial kembali diguncang dengan kabar mengerikan dari tanah Sulawesi. Kali ini, kejadian memilukan kembali terjadi di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Seorang petani ditemukan dalam kondisi mengenaskan, tiada setelah dimangsa seekor ular piton raksasa yang diduga memiliki panjang lebih dari 7 meter. Peristiwa tragis ini menambah daftar panjang insiden yang melibatkan ular piton raksasa di wilayah Indonesia bagian timur, khususnya Sulawesi, yang dikenal sebagai habitat alami berbagai spesies reptil berukuran besar. Kejadian ini pertama kali terungkap ketika warga Desa Patimang, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu, menyadari bahwa seorang petani berusia 45 tahun yang biasa bekerja di ladang miliknya tak kunjung kembali sejak pagi hari. Keluarga dan warga setempat pun memutuskan untuk melakukan pencarian di area kebun kelapa sawit yang terletak tidak jauh dari hutan. Sekitar pukul 4 sore, warga dibuat syok saat menemukan seekor ular piton raksasa dalam kondisi perut membuncit, tak jauh dari cangkul dan sandal korban yang berserakan. Ular tersebut nyaris tak bergerak, seolah tak kuat menahan beban besar di dalam perutnya. Setelah mendatangkan aparat, akhirnya ular piton tersebut berhasil diamankan. Proses evakuasi berlangsung dramatis dan disaksikan oleh puluhan warga yang masih tidak percaya dengan kejadian tragis ini. Dan benar saja, saat perut ular itu dibelah, semua yang hadir di lokasi tak kuasa menahan air mata. Di dalam perut ular piton itu, ditemukan tubuh sang petani yang sudah dalam kondisi tak bernyawa. Kawasan Luwu dan sekitarnya memang masih memiliki wilayah hutan dan kebun yang cukup luas, sehingga interaksi antara manusia dan satwa liar seperti ular raksasa menjadi semakin sering terjadi. Beberapa warga menyebut dalam seminggu terakhir, ular piton sudah beberapa kali terlihat di sekitar kebun warga. Kejadian ini sontak menjadi viral di berbagai platform media sosial. Banyak warganet yang mengungkapkan rasa takut dan duka atas kejadian ini. Namun tak sedikit juga yang menyoroti pentingnya perlindungan terhadap satwa liar dan edukasi keselamatan bagi warga di daerah rawan konflik manusia dan hewan. Sejumlah pengguna TikTok bahkan mengunggah rekaman saat ular dibelah. Namun banyak video tersebut diturunkan karena dianggap terlalu mengerikan untuk disebarkan secara bebas. Nah Toppers, bagaimana menurut kalian tentang kejadian ular piton raksasa memangsa petani di Luwu, Sulawesi Selatan ini? Jangan lupa berikan komentar kalian di bawah ini ya. Nah itu, gini aja dah. Ini gimana? Udah gini. Iya dah. Kok membung bang? Bang, asing hubung nih. Yes.
Yang ini masuk mas. Enggak tau. Dia gede iwak nang kono dia. Kan kakak iso blayu kan. Misal rada tembang kan dia kene. Dia yang iso. Nah terus masak ning kene-kene. Apik toh? Sesuk ae ngono iya. Sesuk aja. Pemandangannya apik loh. Sesuk ae mas ngono. Aku kok tak fokus nang kuwi sik. Malam 7 juga. Untung sampean nilai. Kan mingguan. Kon mang satu tuh. Ya bener itu. Gitu. Oke. Bekasnya gue kan. Bekasnya kan. Aku tak budi kau tak untuk anu dong kantor. Aku malam itu sih. Ini mau nih garing kau rung. Wes ya. Garing ya. Nanti cerita digaya hubungan benar. Untuk saya kisah ketok iya. Pecah. Enggak. Hah? Lu kenapa man mas? Hah? Ben. Akeh kuwi. Barang kau wis ucul kabeh. Berarti sedih ngobong-ngobong kuwi ya. Ditunjang omah. Ngono nek hasil barang gak tepak. Kok gini ketok. Nek dibuka lawangnya ketok. Jadi ngono iso mantau rono tuh mas. Jalannya langsung pas. Iya. Nek iki dah